Rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Badan Penyelenggara Pemilu saat membahas evaluasi pemilu sontak menarik perhatian publik. Pasalnya, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Hugua, memberikan usul kontroversial terkait politik uang atau money politics dalam penyelenggaraan pemilu. Tak tanggung-tanggung, Hugua mengusulkan agar praktik politik uang dilegalkan di pemilu. Hugua blak-blakan bahwa tidak mungkin peserta pemilu bisa terpilih jika tidak menggunakan politik uang. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini, tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kucing-kucingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Kendati dilegalkan, Hugua tetap meminta ada batasan yang diatur dalam PKPU. Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta atau 5 juta. Karena ini permainan semain di situ kalau bisa tindak sebenarnya di lapangan. Sudah menjadi rahasia umum politik uang tumbuh subur dalam kontestasi demokrasi. Di pemilu 2024, kasus politik uang mencuat. Lemahnya penegakan hukum dinilai menjadi penyebab masih maraknya praktik haram tersebut. Lantas, benarkah pernyataan Hugua, anggota Komisi 2 DPR, meminta politik uang untuk dilegalkan adalah cerminan demokrasi saat ini? Apakah pemilu tanpa praktik politik uang sebuah keniscayaan? Tim TV One mengabarkan. Iya, saat ini media sosial dan juga perbincangan dimanapun ini sangat ramai membahas mengenai usulan dari salah satu anggota DPR Komisi 2 yang mengatakan bahwa money politik dilegalkan. Nah, seperti apa landasan pemikiran itu bisa muncul begitu? Apa juga menjadi tujuannya? Tentunya di pagi hari ini kita akan langsung membahas dengan sosok yang viral di beberapa saat ya, beberapa waktu ini. Sudah ada Bang Hugua, selamat pagi Bang Hugua, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi Mbak Sira, Mas Alfred, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Baik, kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi, Sira, Alfred. Semangat ya Mas ya? Iyalah. Pembahasannya selalu seru. Iya. Saya mau ke Bang Hugua dulu. Bang Hugua, sebenarnya landasan pemikirannya itu seperti apa? Karena orang-orang bertanya logikanya bagaimana sih kok membolehkan money politik? Baik, makasih Mbak Sira, Mas Alfred, Mas Servi. Jadi sebetulnya gini, pada hari Rabu minggu ini, backgroundnya ini ya, Komisi 2 DPR RI beserta penyelenggara dan Kemendagri melaksanakan 2 rapat. Di pagi hari kita bicara tentang bagaimana penyusunan PKPU untuk menata pelaksanaan pilkada yang 27 November dilaksanakan. Lalu siangnya, sesi sore, kami mengevaluasi pemilu kemarin dalam rangka memberikan masukan TKPU itu. Nah, dalam diskusi hangat sekali, kan hampir semua anggota Komisi 2 memberikan masukan terhadap evaluasi DPR RI terhadap pelaksanaan pemilu kemarin. Maka lalu saya bisa tarik benang merahnya bahwa pemilu tahun ini adalah pemilu yang paling brutal, ada yang mengatakan begitu. Pemilu yang sangat mahal, pemilu yang melelahkan, dan berbagai istilah-istilah pemilu yang paling buruk dan berbagai istilah-istilah lain. Nah, dalam perkembangannya, maka lalu
kita lihat dalam alasannya bahwa yang terjadi adalah sebetulnya dominasi permainan uang. Serang menyerang mulai dari proses kampanye sampai hari H, bahkan 1 minggu sebelum hari H. Yang terjadi adalah serang menyerang yang berkaitan dengan, kita pun tidak tahu ya, istilah yang ada dalam undang-undang itu kan cuma mengatur adalah politik uang. Tapi kan berkembang di PKPU nomor 18 misalkan ada namanya biaya politik atau cost politik dalam istilah bahasa Inggris. Yang dilegalkan tentu di mana dibuat laporan, biaya kampanye misalkan dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak diatur di dalam, ditegaskan di dalam Undang-Undang nomor 7 maupun nomor 10 berkaitan dengan pemilu dan pilkada ini. Apakah ini juga tidak ditakutkan menjadi penyakit juga gitu di dunia demokrasi kita saat ini? Justru ini saya nambah, kalau ini menjadi budaya masyarakat, maka esensi pemilu mencari pemimpin negarawan dan politisi menjadi hilang. Karena bayangkan saja mencari pemimpin negara atau pemimpin bangsa lah, katakan ke depan kita mencari pemimpin daerah, katakan seperti itu. Kalau sangat tergantung pada serangan-serangan uang misalkan atau permainan uang, ini kan esensinya menjadi hilang karena yang mesti dicarikan negarawan yang memberikan pelayanan publik. Nah, biasanya kan ini ada di perguruan tinggi, biasanya ini ada di intelektual, biasanya ada di aktivis. Nah, kebanyakan mereka-mereka ini kan ada keterbatasan uang. Berarti kan di situ saya tegaskan kalau memang begitu yang menjadi kepala daerah ke depan, yang menjadi anggota DPR ke depan ini adalah saudagar. Karena harus tergantung pada jumlah uangnya, bukan tergantung pada kapasitasnya, bukan tergantung pada integritasnya di dalam melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. Sebagai tugas utama untuk menuju kesejahteraan rakyat. Di sana intinya sebetulnya. Oke, Bang Hugua, tapi ada kemudian pernyataan Bang Hugua yang banyak diprotes juga. Abang mengatakan bahwa kalau tidak pakai uang tidak akan dipilih kita. Apakah ini kemudian artinya banyak yang mengartikan ini Abang merendahkan para pemilih lainnya yang menggunakan rasionalitas misalnya. Nah, ini apa dari tanggapan Abang? Respon Abang seperti apa? Jadi intinya kan serang menyerang uang ini kan, permainan uang kan di hadapan mata kita. Artinya kita haramkan di dalam undang-undang, tapi prakteknya berjalan begitu masif, ya. Hampir tidak, kalau dulu kan istilahnya kayak kentut. Kita baunya dapat, tetapi wujudnya tidak. Kalau ini wujudnya nyata, baunya pun juga nyata. Tapi kita tidak berdaya, siapapun kami kontestan tidak berdaya, siapapun tidak berdaya. Misalkan begini, Mas Alfred, kan di dalam undang-undang nomor 7, misalkan, itu kan mengatur pasal yang kaitannya dengan namanya politik uang. Itu di saat kampanye loh, itu kalau terbukti ancamannya penjara 2 tahun dengan atau denda 24 juta. Atau misalkan di saat sebelum masuk TPS, kita berikan uang, janji uang misalnya, kita berikan uang atau berikan materi, itu kan ancamannya 3 tahun dan denda 36 juta. Tapi selama saya di Komisi 2 dan kita evaluasi, belum pernah ada orang yang memang, kalau tuh ada sedikit sekali yang betul-betul ketangkap dan direalisasikan. Jadi sebetulnya ini yang terjadi, bahwasanya kejadiannya memang begitu, kira-kira begitu. Oke, baik, kita ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi melihatnya bagaimana analogi berpikirnya gitu? Untuk memberantasnya dengan diatur akhirnya diperbolehkan, dilegalkan gitu. Apakah tidak menimbulkan juga penyakit yang akhirnya kita membenarkan penyakit itu mencederai demokrasi kita gitu? Ya, Sira, Alfat ya. Ini pertama tergantung cara mikir kita atau perspektif tentang demokrasi. Oke. Yang kedua tergantung soal pendefinisian ruang lingkup politik uang itu sendiri. Misalnya begini, kalau kita ngomong demokrasi normatif, maka aspek moralitas lebih dominan. Sehingga politik uang itu kemudian haram atau tidak beradab dan lain-lain. Tapi faktanya kalau kita bicara demokrasi itu kan di sana ada pertukaran. Pertukaran ide, pertukaran gagasan, visi, misi, sampai bahkan transaksi. Dan transaksi itu kemudian sampai muncul fakta di mana kita lihat dari berbagai laga elektoral itu ada transaksi. Jadi dalam artian ada orang gitu ya, kalau datang misalnya bersilaturahim atau minta ini, nah kemudian tidak baik kalau tidak bawa oleh-oleh misalnya begitu. Ada imbalan diberikan gitu ya? Mungkin dari istilahnya buah tangan, dari mulai buah tangan sampai kemudian
tadi itu apa namanya pemberian ketika menjelang proses pemilihan kan gitu. Makanya itu perlu kita definisikan dulu. Ya, satu kalau kita lihat tadi saya setuju dengan Pak Ugua tadi ya. Satu soal kos politik, yang kedua soal money politik. Tambah lagi sebenarnya satu lagi soal pembiayaan politik. Nah, Dibedakan coba kos politik, money politik, pembiayaan politik. ya, misalnya contoh, kalau kita bilang pembiayaan politik itu kan bisa dikaitkan pembiayaan partai politik, pembiayaan penyelenggaraan pemilu misalnya, itu bagian dari politik kan gitu. Dan itu jelas menurut saya sampai hari ini ya, ada aturan-aturan tentang sumbangan dana kampanye dan lain-lain ya. Yang tidak jelas apa? Nah, misalnya yang tadi itu, yang money politik sama kos politik. Kos Nah, politik yang juga tadi saya termasuk. kira itu. Nah, faktanya begini, yang susah adalah kalau itu dilarang, faktanya terjadi terus-menerus, kan gitu. Dan selama ini juga kemudian sulit sekali kan itu dihindari ya. Artinya gini, laporan-laporan dan lain-lain itu seperti ada supply dan demand, dan kemudian itu seakan-akan sudah menjadi budaya kan gitu. Nah, supaya ini lebih baik atau lebih fair kan kita pengennya pemilu itu selain jujur, adil dan seterusnya itu ada unsur yang fair kan gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang dikhawatirkan bahwa ke depan yang muncul adalah para saudagar saja, yang bukan berarti ada jaminan dia akan menjadi negarawan. Tapi kemudian yang negarawan ini susah sekali kan gitu. Karena orang berpolitik murni membeli suara kemudian untuk menjaga kepentingannya bukan kepentingan masyarakatnya kan gitu. Nah, karena itu menurut saya memang tidak perlu malu-malu juga politisi gitu ya kalau mengatakan bahwa praktek politik uang itu nyatanya juga terjadi, masyarakat bisa ditanya, di data survei juga terpotret kok kan gitu, berapa persen yang katakanlah pernah punya pengalaman menerima gitu ya, itu ada di data survei. Tapi semuanya. Skala fairnya tadi itu gimana? Nah, skala fairnya itu kan susah. Ya, skala menurut saya skala itu yang menurut saya perlu ada aturan soal kepantasan. Misalnya begini. Kalau anggap saja orang katakanlah datang silaturahim ke rumah orang gitu ya, bawa buah-buahan. Kan nggak mungkin harga buah-buahan itu 1 juta lebih kan gitu. Ya artinya kalau normal di kampung ya 100.000, 50.000 itu udah banyak sekali gitu loh. Tetapi itu kan bukan wajib. Kalau misalnya sampai tadi misalnya sampai maksimal lebih dari itu kan terlalu terlalu kasihan juga, orang yang mau datang juga saya kira juga tidak enak. Tetapi intinya gini, saya tidak mau mengatakan dalam bentuk nominal ya. Intinya adalah kepantasan dalam berinteraksi, sosialisasi ini itu menurut saya harus ada. Dan itu saya kira tergantung dengan budaya ya. Jadi bukan berarti kemudian kita harus berpikir itu politik uang, tidak. Lagian juga yang dilarang adalah kemudian memberi untuk kemudian meminta kan gitu. Mas Nyarwi, tapi begini kan, pola pikir pandangan masyarakat itu adalah ketika demokrasi mereka memilih sesuai dengan hati nurani yang sempat tadi Alfa singgung gitu kan. Ketika ada money politik, ketika ada politik uang, artinya mereka akan diarahkan kepada mana uang yang paling banyak yang diserahkan. Tapi nanti kita bahasnya itu harus diklarifikasi. Betul. Ini iklan dulu. Kita iklan dulu. Makin menarik karena yang disampaikan Mas Nyarwi juga mulai senada nih, ada kesamaan cara berpikir mungkin dari landasannya. Tapi kemudian harus ada batasan. Kepantasan ini harus ada batasannya. Tapi siapa nih yang bisa menilai kepantasan itu? Bang Hugua, cara menilai kepantasan nilai sebuah uang politik tadi, kos politik tadi, siapa yang bisa menentukan? Bawaslu kah, DPR kah? Karena kan nanti akan menjadi subjektif begitu. Jadi begini Mas Alfat, sebetulnya kan mengacu ke undang-undangnya dulu. Baru turunannya kan PKPU, itulah yang menata besaran-besaran ini sebetulnya itu ditata di dalam PKPU. Tetapi benar tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Nyarwi tadi. Bahwa sebetulnya istilah kos politik, money politik, kemudian pembiayaan politik ini kan tidak tegas di dalam undang-undang. Yang ada definisi yang menurut saya masih liar. Jadi harus di dalam, sebagaimana tadi Mas Alfa katakan pembatasan, maka kan di undang-undang itu ada pasal-pasal mengatakan yang dimaksud dengan kos politik adalah bla bla bla. Yang kedua, yang dimaksud dengan money politik adalah bla bla bla. Yang dimaksud dengan pembiayaan politik adalah bla bla bla. Sehingga di sini pasal demi pasalnya turunannya akan menata demi pasal itu detail. Misalkan yang dimaksud dengan money politik itu adalah pemberian uang sebanyak 100.000. Kalau 70.000 itu masih kos politik misalkan. Ini jadi tuntunan bagi penegak hukum untuk menegakkan
hukum yang berkaitan tentu politik, ada caranya, tentu dengan crime juga ada caranya. Di situ Oke, sebetulnya Bang Hugo bahwa tadi memang menyangkut pada soal akhirnya penegakan hukum dari KPK juga sudah merespon apa yang diusulkan oleh Bang Hugo ini, mengatakan bahwa ini ada celah nanti Bang ketika dari para peserta politik ini melakukan money politik uang gitu ya, ketika nanti akan dilegalkan, artinya akan ada celah mereka untuk korupsi karena gimana mereka mengeluarkan uang pada saat modal begitu, mereka akan berpikiran gimana caranya mereka kembali modal gitu. ya kan sebetulnya itu betul. Pendapat saya sangat sepaham dengan itu dan sangat setuju. Persoalan ini silakan ada di undang-undang kita masih belum mengatur tertata rapi seperti yang Pak Nyarwi tadi katakan, sehingga penegak hukum juga kebingungan juga bagaimana menegakkannya. Apakah ini kos politik atau money politik atau gimana caranya? Jadi saya setuju bahwa sebetulnya ini ada kelemahan di undang-undang, itu pasti. Dan itu kami sepakat akan kita revisi undang-undang pemilu. Tetapi yang menjadi menarik ya, Sira, adalah sebagai Pak Nyarwi tadi mengatakan kalau ini menjadi budaya politik. Budaya itu kan tata nilai, value ya, akan menjadi anutan masyarakat. Itu jadi budaya. Lalu kalau anutan itu berkembang, eskalasinya besar, itulah that is civilization. Itulah peradaban. Betapa bahayanya kalau masyarakat menganggap bahwa serang menyerang uang itu adalah kelaziman di dalam politik. Padahal ini kan dilarang, diharamkan. Sebagaimana yang dikatakan KPK tadi itu. Tetapi karena batasannya kurang tegas di dalam undang-undang, turunannya di PKPU pasti kurang tegas. Maka lalu penegak hukum kita tidak bisa juga salahkan penegak hukum karena pasal-pasalnya tidak detail. Jadi sebetulnya yang saya lontarkan itu sebetulnya kenyataan di hadapan mata. Kok barang ini kita haramkan kira-kira begitu, tetapi prakteknya kok nyata dan masif. Berarti ada sesuatu, ada something wrong behind. Inilah kira-kira yang hari ini kita semakin tercerahkan dari kawan-kawan pengamat, dari kawan-kawan akademisi bahwa sebetulnya budaya ini harus kita kembalikan. Budaya politik yang bebas, aktif, luber, segala itu kan sebetulnya nilai-nilai yang harus menjadi budaya. Bukan berapa jumlah uang, serangan dan seterusnya itu yang menjadi anutan. Ini budaya dan ini berbahaya buat demokrasi tentunya. Kira-kira itu sebetulnya yang menjadi poin penting yang harus kita diskusikan ke depan. Oke, Mas Nyarwi, batasannya kurang tegas, agar kemudian menjadi lebih adil harus ditegaskan lagi. Batasan-batasannya harusnya seperti apa? Batasan maksimal, batasan minimal, diseragamkan di semua wilayah, atau seperti apa kalau dari pandangan Mas Nyarwi? Yang pertama itu pembatasan soal ruang lingkup definisi. Jadi yang dimaksud pembiayaan politik itu apa? Di undang-undang kan bisa dirumuskan. Kos politik itu apa? Sampai termasuk money politik, itu satu. Yang kedua adalah kemudian memisahkan antara kos politik dengan money politik. Kalau kita anggap money politik itu money politik elektoral ketika mencoblos itu, ya baik dari skala masa sebelum kampanye sampai menjelang pemilu kotak suara itu di kotak suara. Nah, kalau itu bisa diatur dengan baik gitu ya, menurut saya jauh lebih baik daripada bahasanya beberapa orang itu mengatakan ini tuh satu pemilu yang tidak bisa istilahnya ya. Ada yang mengatakan bahkan brutal karena tidak tahu persis gitu ya. Harapannya begini Alfat sama Sira, saya tidak mau bicara soal nominal ya. Tetapi bahwa faktanya dilarang tapi itu terjadi terus-menerus. Apa yang bisa dilakukan adalah membatasi itu menurut saya. Ya, membatasi. Kenapa membatasi? Karena dengan dibatasi itu nanti orang akan fokus ke yang lain. Jadi para caleg kandidat itu bisa fokus ke visi misi, mempersuasi dengan maksimal, meyakinkan pemilih gitu loh. Bukan sekedar fokus pada tadi itu berapa kos politik yang tadi disampaikan Pak Hugo itu ya, yang kemudian terjadi perlombaan ya, peningkatan angka money politik ya. Siapa yang lebih banyak gitu ya seperti dikasih itu. ya. Dan pemilih kan menjadi tidak terdidik. Kan gitu. Kalau itu dibatasi artinya apa? Kekuatan uang itu kemudian tidak bisa mendominasi lagi untuk mempersuasi gitu ya pemilih menentukan pilihannya. Tapi ada kalau misalnya variabel lain, visi, misi dan lain-lain yang harus dipertegas oleh para kandidat. Kalau misalnya ada anggota yang akhirnya berpikir gitu, peserta politik yang berpikir ya udah deh saya nggak punya budget sekian gitu, walaupun ada batasan tertentu. Artinya demokrasi kita terarah dong, terukur dengan posisinya yang memberikan uang itulah yang dipilih masyarakat. Justru sebaliknya Sira. Kenapa? Karena begitu
kemudian dibatasi, kan mereka yang punya kemampuan terbatas juga lebih banyak peluang dong. Seperti ini kan Walaupun seperti tidak resources. memberikan uang begitu? Iya, kan tergantung pemilih. Kan gitu. Kan tidak semua pemilih juga akan memilih karena uang juga. Ya Oke. kan di banyak data riset juga menunjukkan persentase efektivitas politik uang juga tidak akan lebih dari 40%. Kan gitu. Nah, yang saya maksudkan adalah di sini kemudian arena politik itu menjadi lebih fair gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalnya mengandalkan pada tadi itu pertama ya caleg-caleg yang atau siapa tokoh yang lebih, ya kekhawatiran itu wajar dari Pak Ugua ya. Nanti hanya para saudagar yang misalnya lebih dominan, itu satu. Iya, pasti Terus yang kedua, jor-joran ya. ini kaitannya pendidikan politik juga. Masyarakat mindsetnya akan melihat proses politik pemilu itu semata-mata karena nanti ada dapat amplop, kira-kira gitu. Nah ini yang menurut saya itu lebih kepada menurut saya ya pembatasan maksimal itu, yang itu katakanlah ini bagian dari kos politik misalnya begitu. Nah ini dianggap katakanlah kalau dianggap diharamkan, ini maknanya politik elektoral. Nah ini nggak boleh misalnya dianu. Itu contoh ya. Jadi Tentu diatur tergantung definisi yang akan nanti dibuat gitu loh. Tetapi intinya kita kan pengen ya proses pemilu itu lebih sehat, Betul, proses pemilu itu sepakat. lebih fair, Iya. lebih demokratis. Di sana lebih cerdas dalam menyampaikan visi Mengedukasi misi, mengedukasi masyarakat, masyarakat. iya. Kan itu tujuannya. Oke. Nah kalau itu tujuannya ke sana, saya kira sejumlah perbaikan memang harus dilakukan seperti itu. Oke. Siap. Nanti kita tunggu apakah kemudian Ya. usulan dari Bang Hugua ini tembus di Komisi 2. Kita lihat saja nanti. Terima kasih Bang Hugua ya sudah bergabung bersama kami di Terima Apa Kabar kasih, Indonesia Pagi. Bang Terima kasih Hugua. juga Terima Bang kasih, Nyarwi Ahmad sudah bergabung. Mas Nyarwi, terima kasih. sama-sama.